Bab 1131. Bos, apakah Anda sudah bangun? Di dalam kegelapan, Zhao Yu mendengar panggilan panik Cui Lizu, tetapi meskipun menyadari hal ini, ia tidak dapat menahan efek samping dari peningkat energi dan ramuan pemulihan tak kasat mata dan tertidur lelap. Dia memeriksa apakah matanya terbuka. Memang, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Semuanya gelap gulita, sepertinya generatornya kehabisan daya. Aduh, Zhao Yu mengerang. Mulutnya terasa kering dan dia merasa tidak enak. Pada saat itu, kilatan cahaya bersinar di matanya. Itu Cui Lizu. Dia memegang senter di satu tangan dan sebotol air di tangan lainnya, meletakkannya di dekat bibirnya. Dari mana air ini berasal? Zhao Yu linglung, teringat bahwa mereka sudah selesai minum semua air pagi itu. Air itu mengalir dari celah-celah puing. Saya sudah mengumpulkannya selama setengah hari. Itu semua air hujan, jadi bisa diminum, kata Cui Lizu. Oh, Zhao Yu meregangkan lehernya dan menyesapnya. Meskipun airnya sedikit pahit, air itu memuaskan dahaganya. Zhao Yu melihat jam tangannya, tetapi karena hari sudah gelap, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Lil Cui, sudah berapa lama aku tertidur? Bagaimana keadaanku saat ini? Tanyanya. Kau sudah tidur selama lebih dari 10 jam. Jawab Cui Lizu. Kita masih terjebak di sini. Tapi, kami berhasil menemukan tempat persembunyian yang relatif aman di terowongan dalam. Jauh dari daerah itu dan ada pintu lumpur di pintu masuk, jadi bahkan jika bom itu meledak, itu akan melindungi kami dengan cukup baik. Itu cukup lama, kata Zhao Yu, perlahan-lahan menenangkan pikirannya saat mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan Li Jing dan Xiao Hang? Tanyanya tergesa-gesa. Li Jing tidur di sebelahmu. Xiao Hang memegang ponselmu dan sedang berkomunikasi dengan tim pencari di luar. Kata Cui Lizu. Orang-orang di luar sedang menggali melalui pintu masuk yang meledak. Jika tidak ada yang salah, kita seharusnya bisa keluar dari reruntuhan ini dalam beberapa jam. Tenang saja bos. Kita pasti bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Lalu, tentang kasus ini. Zhao Yu mengubah posisinya saat berbicara, tetapi rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia merasa lebih sensitif dari sebelumnya. Gadis yang melakukan dekripsi itu masih bekerja. Suara Li Jing tiba-tiba terdengar di tengah kegelapan. Mereka masih menganalisis setiap foto dan mencoba menemukan karakter, kata, atau gambar yang terkait. Tetapi, karena fotonya sudah sangat lama, resolusinya buruk. Jadi, meskipun petunjuknya sangat sedikit, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu bagaimana dengan Jinping? Apakah sudah dipastikan bahwa rahasia kita telah bocor? Tanya Zhao Yu. Pihak lain menggunakan teknologi baru dalam serangan mereka, jelas Li Jing. Hanya sebagian kode yang dapat dibaca, setelah itu kami perlu menulis ulang kode tersebut sendiri. Teknologinya agak rumit. Satu-satunya hal yang dapat kami pastikan adalah bahwa meskipun pihak lain mendapatkan nilainya, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan informasinya, kata Li Jing. Jadi, kami tidak akan tertinggal jauh dari musuh kami. Tapi kuncinya adalah, Zhao Yu mengerutkan kening. Berdasarkan satu gambar, bisakah kita benar-benar memecahkan rahasia ini? Lil Cui. Zhao Yu mulai berbicara, menoleh ke Cui Lizu. Coba ingat apa yang terjadi dengan Tao Xiang di kota Huangjin. Aku akan meminta polisi setempat untuk mencari tempat-tempat yang pernah kau singgahi untuk memastikan. Bagaimana jika Tao Xiang mengubur barang-barang itu? Bahkan informasi sekecil apapun, tidak peduli seberapa rusaknya, akan baik-baik saja. Baiklah, untuk itu, saat kamu tidur, kami sudah menerima kabar terbaru. Kata Li Jing. Tapi tempat itu sudah dirobohkan, jadi peluang kami sangat kecil. Oh, benar juga, kata Cui Lizu kepada Zhao Yu, tiba-tiba teringat sesuatu. Masih ada satu hal lagi yang belum kau ketahui. Tim penyelamat menemukan 2 mayat di gua luar. Oh, itu pasti saudara Tian. Zhao Yu berkata tanpa ragu. Wah, kau benar-benar hebat, kau berhasil menebaknya hanya dengan sekali coba. Kata Cui Lizu sambil mendecakkan lidahnya. Sepertinya mereka sudah lama mati. Mereka ditembak mati. Dan, Li Jing menambahkan,
Setelah membandingkan pesan-pesan itu, kami telah memastikan bahwa beberapa orang yang menyerang kami adalah anggota organisasi bawah tanah. Orang-orang ini telah berpartisipasi dalam banyak perang dagang sebelumnya. Selain itu, apakah kamu masih ingat informan ilegal, Meng Yubin? Tanya Li Jing. Kelompok itu adalah bagian dari organisasi bawah tanah yang sama. Akeong Novel bin Akeong. Ah, itu membuat segalanya jauh lebih jelas. Kata Zhao Yu. Jepang tahu tentang rahasia boneka itu dan ingin mencari harta karun itu lagi. Jadi mereka menggunakan organisasi bawah tanah untuk menyusup ke negara kita dan mulai mencari benteng itu. Tetapi mereka menyadari bahwa benteng itu tidak menyimpan jawaban yang mereka inginkan, jadi mereka tidak punya pilihan selain terus mencari. Saat itulah mereka mengetahui bahwa boneka itu ada di tangan Tian Zheng. Tetapi Tian Zheng sudah meninggal, dan bonekanya hilang. Zhao Yu menyimpulkan, tenggelam dalam pikiran mendalam seperti yang selalu dilakukannya saat hendak memecahkan sebuah kasus. Jadi, mereka menangkap putra-putra Tian Zheng dan menginterogasi mereka. Siapa yang mengira bahwa saudara-saudara Tian tahu ada seorang ahli yang membeli boneka itu? Namun, mereka tidak tahu ahli mana yang dimaksud, jadi mereka mulai menanyai mereka semua hingga akhirnya menemukan jawabannya. Boneka itu ada di tangan Yuan Juncheng. Begitulah semuanya terjadi. Mereka sangat kejam, kata Cui Lisu. Mereka tidak ragu-ragu untuk meruntuhkan seluruh benteng, dan bahkan meledakkan bom di benteng itu hanya untuk menangkapku. Mereka benar-benar mengerikan. Benar, kata Li Jing. Meskipun tidak bisa dianggap sebagai harta karun, senjata dan perlengkapan di benteng ini masih bernilai sangat tinggi. Mereka jelas tahu bahwa mereka tidak akan bisa membawa mereka kembali, jadi mereka juga tidak ingin meninggalkan mereka untuk kita. Mereka sangat jahat, kata Li Jing dengan marah. Kami tidak akan menoleransi siapapun yang melakukan perbuatan jahat di tanah kami. Tepat saat Li Jing selesai berbicara, tiba-tiba ada seberkas cahaya di pintu benteng, diikuti oleh serentetan langkah kaki. Sudah aman, sudah aman. Xiao Hang buru-buru berlari ke dalam ruangan dan melaporkan berita itu kepada semua orang. Bor telah membuka jalan kecil. Sebentar lagi, kita akan bisa membawa makanan dan air. Lalu, dalam beberapa jam lagi, kita semua bisa keluar. Setelah selesai, Xiao Hang menyorotkan senternya ke wajah Zhao Yu. Pemimpin Zhao, apakah Anda sudah bangun? Anda pasti bisa tidur nyenyak. Dia menyapa Zhao Yu dengan gembira. Bagus sekali, kata Cui Lisu sambil bertepuk tangan dengan gembira. Mari kita semua berharap kita bisa keluar dari sini secepatnya. Ini benar-benar membuatku takut. Oh, benar juga. Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu lagi dan buru-buru menoleh ke Li Jing. Pimpinan Li, sebelum aku pingsan, aku sudah menyuruhmu melakukan sesuatu. Apa kau sudah melakukannya? Benar, Li Jing mengangguk. Sesuai permintaanmu, aku sudah membocorkan berita palsu, tapi aku tidak yakin apakah itu cukup untuk menggertak musuh kita. Dan, apakah kamu yakin bom di benteng itu tidak akan meledak lagi? Berita palsu itu tidak boleh terlihat seperti berita nyata. Perintah Zhao Yu. Tolong jangan katakan apapun tentang ledakan itu, katakan saja ada beberapa gempa bumi yang tidak diketahui dan penyelidikan masih berlangsung. Hal-hal seperti itu. Aku tahu. Li Jing mengangguk. Aku tidak butuh kamu untuk mengajariku hal seperti ini. Bagus. Zhao Yu akhirnya merasa lega. Aku tahu kita mungkin tidak bisa berbohong kepada pihak lain, tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa, yaitu berharap. Saat Zhao Yu hendak berdoa, dia teringat sesuatu yang penting lainnya. Benar sekali. Setelah heksagram Kungan berakhir, dia belum membuka heksagram lainnya. Untuk mengetahui apakah kasusnya selesai atau tidak, bukankah dia akan mendapatkan jawabannya hanya dengan membuka yang baru? Memikirkan hal ini, Zhao Yu buru-buru memasuki sistem baru dan membuka heksagram baru. Setelah sekian lama, Zhao Yu merasa sudah mengenal sistem itu dengan baik dan sudah terbiasa. Ia pikir ia tidak akan terkejut, tidak peduli heksagram apa yang muncul. Namun, sistem itu punya cara untuk membuktikan bahwa ia salah sekali lagi. Itu benar-benar melampaui ekspektasinya. Melihat heksagram itu,
dia sudah menduga bahwa itu adalah Kun Zen, tetapi di balik kata-kata itu, ada titik hitam kecil, diikuti oleh kata Gen yang lebih kecil. Itu terbaca sebagai heksagram Kun Zen Gen. Gila, Zhao Yu membeku. Heksagram itu selalu terdiri dari dua kata, hari ini tiba-tiba menjadi tiga kata. Ini, apa situasi aneh ini? Bab 1132. 4 jam berlalu dan tim penyelamat akhirnya berhasil membuat terowongan kecil, menyelamatkan Zhao Yu dan teman-temannya satu persatu dengan tali. Malam sudah larut, dan ketika semua orang kembali ke gua lagi, Zhao Yu merasa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Karena mereka telah menerima informasi tentang bom tersebut, begitu Zhao Yu dan rekan-rekannya diselamatkan, regu penjinak bom profesional masuk ke benteng untuk mulai menjinakkannya. Merangkak keluar melalui lubang, angin yang bertiup masih terasa padat dan lembab meskipun hujan deras dari malam sebelumnya telah berhenti. Dari keempat orang itu, hanya Li Jing dan Zhao Yu yang mengalami luka berat, jadi saat mereka sampai di tanah, mereka langsung dibawa ke ambulans. Tim penyelamat khawatir bom tersebut tidak dibersihkan dengan benar, jadi mereka segera dikawal ke zona aman setelah memasuki kendaraan. Dinas rahasia awalnya meminta mereka untuk dikirim ke rumah sakit guna pemeriksaan menyeluruh, tetapi Li Jing bersikeras untuk tetap berada di lokasi dan menceritakan semua yang telah terjadi kepada mereka dari awal hingga akhir. Ia ingin semua orang kembali ke pos masing-masing sesegera mungkin. Meskipun benteng ini telah disegel selama berabad-abad, misteri harta karun itu belum terpecahkan. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada boneka misterius atau harta karun yang mengejutkan itu. Apalagi yang akan terjadi. Baik Li Jing maupun Zhao Yu, atau bahkan dinas rahasia, mereka semua tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah mencari tahu rahasia di balik boneka Rusia. Jadi, mereka telah mengatur agar orang-orang di seluruh negeri berpartisipasi dalam hal ini untuk memecahkan kode, dan mereka akan bekerja siang dan malam untuk menemukan petunjuk. Saya baik-baik saja, saya benar-benar baik-baik saja, kata Zhao Yu saat ia berbaring di dalam ambulans. Ia memaksakan diri untuk duduk di atas tandu untuk mencoba membuktikan kepada petugas medis bahwa ia baik-baik saja. Bos, berhentilah main-main, kata Cui Lisu, segera memaksa Zhao Yu untuk berbaring di atas tandu. Dokter itu tidak berani mengatakan apapun. Ini bukan saatnya untuk memaksakan diri. Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku saat kau tidak sadarkan diri. Kau bahkan berhenti bernapas di beberapa saat. Aku telah memantau denyut nadimu sepanjang waktu. Pergi ke neraka, teriak Zhao Yu sambil cemberut. Kupikir kau hanya mengeluh tadi bahwa aku mendengkur terlalu keras. Lil Cui, sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak berbohong. Kau harus menjadi orang yang jujur. Kemarilah, kata seseorang. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, dia mendengar suara perkelahian keras di luar ambulans. Zhao Yu segera mendengar suara Zhang Jingfeng dan Wu Xiumin. Tidak diragukan lagi itu adalah tim investigasi khusus yang bergegas datang. Pintu berderit terbuka, tetapi yang mengejutkannya, bukan rekan-rekannya yang masuk, melainkan Miao Ying. Miao, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Yu bertanya dengan heran sambil mencoba duduk di atas tandu lagi. Jika aku tidak datang, kau pasti sudah benar-benar pergi ke surga. Kata Miao Ying sambil berlari ke arah Zhao Yu dan sengaja menyingkirkan Cui Lisu. Dasar jenius nakal, aku sudah bilang padamu untuk menungguku selama 2 hari, hanya 2 hari. Setelah itu, kau boleh melanjutkan dan membuat kekacauan apapun yang kau mau. Dan kau mengecewakanku lagi. Tanyanya dengan khawatir. Ini, Zhao Yu tidak membantah dan terdiam sejenak sebelum berkata lemah, aku juga tidak ingin ini terjadi. Tapi ini masalah yang sangat mendesak. Aku juga dipaksa ke tebing, itu sebabnya aku harus melakukan apa yang kulakukan untuk menggagalkan rencana musuh dan mengembalikan kedamaian ke dunia ini. Akeong novel bin et Akeong. Cui Lisu pura-pura terengah-engah. Miao Ying tidak berkata apa-apa dan mencubit rahang Zhao Yu, mengamatinya dengan saksama untuk melihat apakah dia benar-benar sadar. Lain kali, Zhao Yu berkata, aku berjanji, jika hal serupa terjadi lagi,
Aku akan pergi dan membicarakan hal-hal dengan orang-orang jahat itu sehingga mereka akan menjalankan rencana mereka nanti. Kemudian ketika kamu, Nona Miao, tiba di sini, kita bisa menyelesaikannya bersama. Bukankah itu ide yang bagus? Apa-apaan ini? Cui Lizu hampir muntah. Ya, tanpa diduga, Miao Ying tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan Zhao Yu dan mengangkat kedua tangannya untuk memeluk Zhao Yu dengan ringan. Kurasa ini semua takdir. Meskipun seluruh tubuhnya terasa sakit, Zhao Yu memeluk dewinya dengan puas. Melihat pasangan itu sedang bersenang-senang, Cui Lizu pamit dan menarik dokter yang sakit itu keluar dari ambulans. Pokoknya, kata Miao Ying sambil tersenyum sambil memeluk Zhao Yu. Aku sudah memutuskan, lain kali, tidak peduli kasus apapun, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Setiap kali aku meninggalkanmu sendirian, kau akan keluar dan membuat masalah. Ah, kalau begitu, kau harus mengawasiku dengan ketat. Hehe, kata Zhao Yu. Miao Ying memeluknya semakin erat hingga ia tak bisa menahan diri untuk mengerang. Ia telah ditembak oleh pistol model palsu, dan meskipun pelurunya tidak mematikan, tubuhnya masih dipenuhi rasa sakit dan memar. Ia juga telah ditendang dan dipukul oleh banyak musuh, dan meskipun ia mengaktifkan energi booster, ia tidak dapat mengurangi rasa sakitnya. Yang paling menyakitkan adalah bahunya telah dipatahkan oleh seseorang, dan meskipun ia telah menggunakan beberapa ramuan perbaikan tulang tak terlihat, persendiannya entah bagaimana masih terpengaruh. Baiklah, kata Miao Ying, merasakan sakit yang dirasakan Zhao Yu dan akhirnya melepaskannya. Cepat, ceritakan semua yang terjadi. Tenang saja, kasus Gao Lanqi akhirnya ditutup. Sekarang saya kembali ke tim dan berhak mengetahui detail kasus ini. Saya dengar ada beberapa petunjuk baru. Ya, jawab Zhao Yu. Miao Ying benar. Pekerjaan adalah pekerjaan dan dia berhak tahu, jadi Zhao Yu perlahan menceritakan seluruh kejadian itu tanpa melupakan satu detail pun. Tentu saja, dia melupakan semua detail tentang dirinya dengan menggunakan alat khusus. Kasusnya tidak biasa dan rumit, jadi Miao Ying mendengarkan dengan jantung berdebar-debar. Ketika dia mendengar bahwa benteng itu dipersenjatai dengan bom, dia sangat cemas hingga berteriak, musuh-musuh ini sangat jahat. Mereka lebih suka menghancurkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan daripada membiarkan kita memilikinya. Kita jelas tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Zhao Yu berpikir dalam hatinya bahwa kalimat ini terdengar familiar. Kedengarannya persis seperti apa yang dikatakan Li Jing. Belum lagi, mereka berdua memang terlihat cukup mirip dari sudut tertentu. Meskipun Li Jing tidak terlihat sekuat Miao Ying, dari segi keterampilan dia lebih baik dari Miao Ying. Mungkinkah ayah mertuanya? Jika memang begitu, Miao Ying berkata dengan nada mendesak, dan kita tidak tahu kapan bom itu akan meledak, bukankah pasukan penjinak bom akan berada dalam bahaya? Apakah kamu yakin itu bom waktu dan bukan bom yang dikendalikan dari jarak jauh? Mungkin, jawab Zhao Yu. Li Jing berkata bahwa tidak ada sinyal di dalam gua, jadi kemungkinan itu adalah bom yang dikendalikan dari jarak jauh sangat kecil. Tenang saja, regu penjinak bom adalah para profesional, mereka pasti bisa menyelesaikan ini. Itu sangat berbahaya. Miao Ying menghela napas. Jika satu bom saja dapat menyebabkan bom lainnya meledak, bahkan gunung pun akan hancur berkeping-keping. Zhao Yu, Miao Ying berkata dengan serius sambil memegang tangan Zhao Yu. Karena sudah begini, sebaiknya kita membocorkan berita palsu dan mengatakan bahwa ada bom tak dikenal yang ditemukan di gunung itu. Jika musuh tahu kau masih hidup, Miao Ying mengerutkan kening. Maka mereka mungkin akan menghentikan rencana mereka dan kita mungkin tidak akan pernah bisa menangkap mereka lagi. Tenang saja, aku sudah melakukannya. Zhao Yu berkata dengan gembira. Dia tidak menyangka Miao Ying dan dia memiliki ide yang sama persis, meskipun itu seperti yang diharapkan dari pasangan yang berkuasa. Saat mereka berdua sedang berbicara, Xiao Hang tiba-tiba membuka pintu dan menyapa mereka. Petugas Zhao, apakah kondisi Anda cukup baik? Pemimpin Li ingin Anda menemuinya sebentar. Kami punya beberapa teman baru yang menurutnya harus kamu temui. Bab 1133. Teman baru macam apa ini?
Zhao Yu awalnya berasumsi bahwa orang-orang yang ingin diperkenalkan Li Jing kepadanya adalah pejabat tinggi di tim dinas rahasia atau orang-orang hebat lainnya, tetapi betapa terkejutnya dia, ternyata mereka hanyalah 2 orang asing. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa mereka adalah perwira Rusia yang ada di sana untuk memberikan beberapa informasi. Pada awalnya, menyaksikan adegan seperti film ini terungkap di depan matanya, Zhao Yu menjadi sedikit terbawa suasana dan bahkan berpura-pura serius terlibat dalam obrolan ringan dengan mereka. Namun saat percakapan semakin mendalam, Li Jing berkedip padanya dan Zhao Yu akhirnya memutuskan untuk langsung ke intinya. Di permukaan, tampaknya orang-orang ini datang ke sini untuk memberikan informasi, tetapi pada kenyataannya, mereka masih sangat khawatir tentang emas yang telah hilang dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang telah terjadi melalui Zhao Yu. Li Jing tampak sangat tulus, tetapi matanya memberitahu Zhao Yu cerita lain. Sepertinya dia meminta Zhao Yu untuk lebih selektif dalam memberikan informasi dan menghindari topik emas. Zhao Yu tidak punya pengalaman dalam interaksi luar negeri tingkat formal seperti itu, tetapi dia langsung menjadi ahli dalam menangani situasi tersebut. Bagaimanapun, dia orang yang paling bermental baja. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengalihkan topik dan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang situasi tersebut dan tidak lama kemudian dia berhasil membingungkan kedua orang Rusia itu. Zhao Yu tanpa henti memuji keberaniannya dan sifat tak terkalahkannya tetapi sama sekali tidak menyebut harta karun itu, berusaha menghindari topik itu sepenuhnya. Melihat betapa tak tahu malunya Zhao Yu dalam memuji dirinya sendiri membuat Li Jing sulit menahan tawanya. Ketika dia menyadari bahwa keadaan semakin tidak terkendali, dia berhasil memaafkan Zhao Yu dengan mengatakan bahwa lukanya parah dan dia belum benar-benar sadar. Baru saat itulah dia berhasil mengusir kedua petugas asing itu. Ketika orang-orang asing itu akhirnya pergi, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Li Jing. Pemimpin Li, apa maksudnya ini? Apakah Anda menggunakan saya sebagai tameng? Jika Anda tidak ingin membiarkan orang-orang Rusia berpartisipasi, lalu mengapa Anda membawa mereka ke sini sejak awal? Hubungan internasional tidak sesederhana yang Anda pikirkan, kata Li Jing sambil tertawa. Kita masih dalam tahap kerjasama dan perlu menunjukkan semacam ketulusan. Tapi kau tidak perlu membawaku ke sini. Zhao Yu mengerutkan kening. Katakan saja aku dikirim ke rumah sakit atau semacamnya. Kau tidak perlu aku datang ke sini dan berbohong kepada mereka. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ingin kau lakukan. Siapa yang memintamu menjadi begitu terkenal? Mereka secara khusus meminta untuk bertemu denganmu, kata Li Jing sambil tertawa saat dia membuka pintu untuk mengundang Xiao Hang dan Miao Ying, yang telah menunggu di luar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Li Jing dan Miao Ying berdiri bersama, Zhao Yu merasakan sensasi aneh dan bertanya-tanya apakah mereka mungkin memiliki hubungan darah. Tapi sekali lagi, Li Jing memberitahu Zhao Yu, Rusia telah banyak membantu kita. Mereka memberikan banyak informasi rahasia. Coba lihat. Sambil berkata demikian, dia membuka layar di kendaraan komando untuk menampilkan beberapa informasi. Coba lihat. Berdasarkan informasi yang kami terima dari kedua belah pihak, pada dasarnya kami dapat memastikan bahwa dalang di balik seluruh kasus harta karun ini adalah organisasi kejahatan internasional bernama SRAF, kata Li Jing sambil menunjuk layar. Konon, organisasi ini berkembang pesat dari pembunuhan perusahaan dan penjualan informasi ilegal, dan mereka terlibat di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. SRAF, ulang Miao Ying, seperti malaikat yang menyala-nyala. Benar sekali. Kata Zhao Yu sambil menganggukkan kepalanya dengan marah. Kamu, mengerti bahasa Inggris? Tanya Miao Ying sambil mengangkat sebelah alisnya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, membuat Miao Ying memutar matanya dan mencibir. Kelihatannya, pemimpin mereka bernama Daniel. Dia adalah seorang bangsawan Brunei. Kata Li Jing. Meskipun tidak ada bukti, kami yakin ada beberapa hubungan antara SRAF dan Jepang. Masalah harta karun ini mungkin dimulai karena Jepang. Pada saat itu, Zhao Yu melihat seorang pria Asia berkulit kecoklatan muncul di layar. Pria itu memiliki penampilan fisik yang buncit dan sekilas akan memberitahu Anda bahwa dia bukanlah pria bertopeng itu. Zhao Yu menyimpulkan bahwa jika ini benar-benar dilakukan oleh SRAF,
maka pria bertopeng itu pastilah dalam organisasi tersebut, atau mata-mata yang dikirim oleh Jepang. Selain itu, kami juga menemukan sesuatu yang baru. Kata Li Jing. Sraf pernah terlibat dalam kasus penculikan gedung perdagangan Filipina. Saat itu, gedung itu adalah tempat yang sama tempat mereka memproduksi pitidebin. Jadi, mungkin saja mereka merencanakan semuanya untuk pitidebin. Tanya Zhao Yu. Zhao Yu dengan malas memegang bahu Miao Ying. Pemimpin Li, terima kasih telah membantu kami memahami semua yang terjadi. Tetapi apakah ada informasi yang lebih relevan? Akeong novel bin et Akeong. Jika tidak ada, maka sebaiknya kamu mulai meneliti boneka Rusia. Benar sekali, kata Miao Ying dengan sungguh-sungguh. Apakah orang Rusia tidak mengatakan apapun tentang boneka itu? Tidak, Li Jing menggelengkan kepalanya. Kita masih belum memberitahu mereka. Jangan memberitahu mereka hal-hal seperti itu dengan mudah saat ini. Kenapa tidak? Miao Ying mengerutkan kening. Bagaimana jika Rusia tahu sesuatu? Maka kita akan dapat menemukan harta karun itu sebelum musuh kita menemukannya. Mari kita tunggu sampai kita menemukan petunjuk yang sebenarnya dan membahasnya lagi. Kata Li Jing sambil menggelengkan kepalanya. Ini bukan sesuatu yang berada dalam kendali kita. Miao Ying tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhao Yu tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi dan segera menyela. Baiklah, kalau begitu, mari kita manfaatkan waktu ini untuk mencari tahu rahasia di balik boneka Rusia. Katanya, ada satu hal lagi, yang perlu kamu ketahui, kata Li Jing dengan nada khawatir. Menurut informasi yang kami miliki, Sraf telah mengerahkan seluruh tim mereka untuk ini. Jadi, mungkin orang-orang yang kami temui di benteng itu bukan semuanya. Saya khawatir begitu mereka tahu di mana harta karun itu berada, masalah akan semakin besar. Li Jing mendesah. Orang-orang kami berusaha menangkap mereka sebaik mungkin, tetapi tidak mudah saat ini karena tidak ada informasi yang bisa dijadikan dasar. Aku tahu, kita akan memikirkan sesuatu, kata Zhao Yu. Mendengar berita ini, secercah kegelapan melintas di benaknya. Keluar dari mobil komando, Zhao Yu akhirnya bertemu dengan anggota timnya. Miao Ying dan anggota tim lainnya adalah teman, jadi tidak perlu ada perkenalan lebih lanjut. Karena kasus Cheng Lingfei perlu sedikit dibereskan, Zheng Ke dan Ran Tao tidak dapat mengikuti Miao Ying. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di Gunung Yi dan mereka bersiap untuk kembali ke kantor polisi Feng Ping untuk melanjutkan penyelidikan. Saat itu, sudah pukul 3 pagi dan semua anggota tim sangat lelah. Mereka segera tertidur lelap. Zhao Yu baru saja tidur selama lebih dari 10 jam dan pikirannya kini lebih waspada dari sebelumnya. Jadi, dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan apa yang terjadi. Dengan sangat cepat, ia menemukan 3 titik yang mencurigakan. Pertama, Tao Xiang telah mencuri barang-barang Yuan Juncheng, termasuk boneka Rusia, karena ia ingin menemukan harta karun itu. Karena ia tahu ia dapat menemukan petunjuk dalam barang-barang yang diperolehnya, mengapa ia menghancurkan boneka-boneka Rusia itu dengan mudah? Apakah karena ia menemukan rahasia yang berbeda? Kedua, setelah menemukan benteng itu, Zhao Yu dihantui oleh keraguan besar. Jika Jepang ingin menyembunyikan rahasia itu sejak awal, maka benteng itu jelas merupakan tempat terbaik untuk melakukannya. Jadi mengapa mereka tidak menaruh harta karun itu di sini? Selain benteng, apakah ada tempat lain yang lebih cocok dan tidak terlalu mencolok? Jika tidak, harta karun itu sebenarnya tersembunyi di dalam benteng, hanya saja di tempat yang tidak dapat ditemukan orang. Ketiga, keraguan terakhirnya tentu saja mengenai heksagram. Baik itu heksagram Kunzen atau heksagram Kungen, setidaknya salah satunya berada dalam pemahaman Zhao Yu. Tapi, apa maksud Kun Zen Gen? Kun berarti masalah besar, Zen bersifat geografis, dan Gen terkait dengan kasus saat ini, mungkin apa yang akan terjadi akan dikaitkan dengan ketiga kata itu. Saat Zhao Yu tengah tenggelam dalam pikirannya, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Jika kasus ini benar-benar dapat dipecahkan dan mereka dapat menemukan harta karun, maka heksagram tersebut seharusnya berisi karakter Dui untuk mewakili kekayaan.
Mungkinkah, heksagram tersebut merupakan pertanda bahwa ia pada akhirnya tidak akan menemukan harta karun, tetapi malah akan bertemu dengan sesuatu yang lebih besar. Bab 1134. Saat itu pukul 10 pagi di kantor polisi Feng Ping di kantor unit investigasi khusus. Ma Ji-chun, yang baru saja menyelesaikan tugasnya, mendorong pintu hingga terbuka dan menerobos masuk ke ruangan hanya untuk disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Zhao Yu tidak berdiri di depan papan tulis dan asyik menguraikan kasus seperti biasanya. Sebaliknya, dia dan Miao Ying beradu argumen seolah-olah mereka sedang mengukur kemampuan satu sama lain. Menyadari kedatangan Ma Ji-chun, bahu Miao Ying bergetar dan tinjunya menembus pertahanan Zhao Yu, mengenai dadanya. Benar sekali, kata Miao Ying, matanya berbinar. Zhao Yu, dari apa yang kulihat, orang itu tidak menggunakan teknik bertarung biasa. Dia menggunakan wushu tradisional Tiongkok kita. Benar sekali, kata Zhao Yu sambil menepuk dadanya. Saat berinteraksi dengannya, aku merasa ada yang aneh. Tindakannya tidak tampak terlalu kasar, tetapi sulit ditahan. Mirip dengan apa yang biasa dilakukan agen dinas rahasia. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ini sedikit ironis. Tahukah kamu, gaya bertarung yang digunakan pria bertopeng itu terkenal. Dia bergerak dan memperkenalkannya. Ini memang tinju yang hilang yang digunakan Huo Yuanjia di masa lalu. Wow, tinju yang hilang. Seru Zhao Yu. Secanggih itu, iya. Tinju yang hilang menggunakan perbaikan sebagai tujuannya. Ia melatih energi internal, kemudahan serangan lengan, dan gerakan yang lincah, sehingga dikenal sebagai segmen kompetisi formal dalam seni bela diri. Kata Miao Ying. Tetapi, sekarang hanya sedikit orang yang dapat menggunakan tinju yang hilang untuk tujuan praktis. Mendengarkan penjelasan Miao Ying, semua petugas merasa sedikit terkejut. Agak ironis, Zhao Yu tertawa. Dulu, Huo Yuanjia menggunakan tinju yang hilang untuk mengalahkan orang Jepang, tetapi sekarang orang Jepang telah menguasai tinju yang hilang dan menggunakannya untuk mengalahkanku. Mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka. Seni bela diri Tiongkok sangat menakjubkan. Jika dipelajari dengan benar, seni bela diri ini dapat dibandingkan dengan teknik-teknik profesional yang digunakan oleh dinas rahasia. Kata Miao Ying, banyak murid yang telah mempelajari teknik yang tidak biasa, jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa teknik ini memiliki jangkauan yang luas. Ditambah lagi, beberapa ahli sejati biasanya tidak terlalu menonjol. Kita tidak dapat mengejar ketertinggalan ini. Sudah terlambat. Benar, Zhao Yu mengangguk dan melambaikan tinjunya. Tapi mungkin ada kesempatan di masa depan, jadi ajarkan padaku juga. Teknik ini bagus. Pada saat itu, Ma Ji-chun melihat bahwa diskusi Zhao Yu dan Miao Ying telah berakhir dan buru-buru menyela. Pimpinan Zhao, saya telah membawa hasil dekripsi. Lihatlah. Dari penampakannya, tampaknya tidak terlalu optimis. Tidak ada tanda-tanda yang terlihat di foto. Mendengar ini, Cui Lizu tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Aku sudah mengatakan ini, tetapi ayahku adalah pencuri ulung Tao Siang. Jika benar-benar ada petunjuk tentang boneka Rusia itu, dia pasti akan menemukannya. Ketika hal ini disinggung, Ma Ji-chun menyampaikan beberapa informasi kepada Li Beini dan melanjutkan, dengan berkata, Pimpinan Zhao, semua bom di benteng telah disingkirkan sepenuhnya. Total ada 8 bom C4 di benteng. Bisakah kau percaya itu? Apa? Cui Lizu ketakutan setengah mati. Sebanyak itu. Kalian benar-benar beruntung, kata Ma Ji-chun. Selain yang dijinakkan oleh pemimpin Zhao, sistem pengapian bom lainnya juga bermasalah. Kalau satu saja meledak, akibatnya akan sulit dibayangkan. Oh, sial, Zhao Yu berlari ke depan saat mendengar ini. Wah, itu benar-benar hebat. Apakah karena gua itu basah? Apakah bomnya terkena dampaknya? Hahaha. Tawa kering Zhao Yu membuat seluruh suasana menjadi semakin canggung. Ini bukan soal keberuntungan, kata Zhang Jingfeng sambil mencubit hidungnya. Peluang untuk ini lebih kecil daripada peluang untuk menang lotre, kan? Menurutku, Wu Xiumin berkata, bukan karena bomnya tidak berfungsi, tetapi musuh memang merencanakannya dengan sengaja. Mungkin mereka punya motif lain.
Lalu, bagaimana dengan harta karunnya? Tanya Miao Ying. Apakah ada penemuan baru? Tim pencari sudah memeriksa area itu secara menyeluruh sekali, jawab Ma Jicun. Sudah pasti tidak ada lagi harta karun di area tempat tinggal. Namun, di dalamnya mereka menemukan 6 lorong rahasia. Beberapa di antaranya diblokir, sementara beberapa lainnya dibom hingga hancur berkeping-keping. Kita masih perlu membersihkan puing-puing sebelum kita dapat melanjutkan pencarian. Mungkin tidak ada di sana, kata Liu Zanbing. Kelompok orang itu sudah lama mencari di benteng itu. Jika harta karun itu ada di sana, mereka pasti sudah menemukannya sekarang. Oh, benar juga. Ma Jicun tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Kami juga telah menyelidiki keluarga Tian dan menemukan bahwa kakek Tian Zeng adalah pejabat Jepang yang sangat tinggi. Namanya Bao Tiantai. Dia adalah seorang perwira urusan internal dan juga sekretaris. Kata Ma Jicun. Dari kelihatannya, ada kemungkinan dia akan berurusan dengan rahasia inti terdalam pasukan Guandong. Jepang menyembunyikan petunjuk tentang boneka itu dan memberikannya kepada Bao Tiantai untuk dijaga, tebak Cui Lisu. Bao Tiantai tetap tinggal di Tiongkok, jadi. Menurut informasi yang kami miliki, Ma Jicun berkata, menyela Cui Lisu, setelah perang, Bao Tiantai tinggal di Tiongkok, mungkin sebagai mata-mata dan mungkin bersiap untuk kembali. Namun karena beberapa alasan yang tidak diketahui, Bao Tiantai meninggal dunia tak lama kemudian. Boneka Rusia itu diwariskan kepada putranya, yang merupakan ayah Tian Zeng. Namun saat boneka itu sampai ke tangan Tian Zeng, rahasia di balik boneka Rusia itu sudah terbongkar. Menurutku, Wu Xiumin memulai, mengajukan tebakannya, untuk rahasia sepenting ini, tentara Jepang tidak akan mempercayakannya kepada satu orang saja. Mereka pasti meninggalkan petunjuk lain di negara ini. Namun karena satu insiden politik yang menyebabkan kesalahpahaman, mereka sendiri kini tidak dapat menemukannya. Kata Ma Jicun. Jadi, satu-satunya harapan pihak Jepang adalah menemukan keturunan Bao Tiantai untuk mengambil boneka itu. Kita sudah berputar-putar, tetapi pada akhirnya kita tetap harus menemukan boneka itu. Kata Zhao Yu, sambil memperlihatkan informasi yang dibawa Ma Jicun di layar lebar. Jadi, tugas kita saat ini yang paling mendesak adalah memecahkan misteri ini. Tapi, Zhang Jingfeng berkata dengan nada khawatir, jika begitu banyak ahli dekripsi tidak dapat memecahkan masalah ini, mungkinkah petunjuk ini tidak bagus? Terlepas dari apakah ada kesalahan atau tidak, boneka Rusia itu adalah satu-satunya kesempatan kita. Kata Miao Ying, menegaskan pendiriannya tentang masalah itu. Sebenarnya, Zhao Yu membolak-balik detail di layar dan memikirkan kasus itu dengan saksama. Menurutku memang ada rahasia di dalam boneka itu. Mungkin masalahnya tidak serumit yang kita kira. Oh, semua orang melihat boneka di layar besar. Pikirkanlah, kata Zhao Yu. Jepang kalah perang dengan cepat, yang berarti mereka hanya punya sedikit waktu untuk menyembunyikan harta karun itu. Mereka masih harus memilih seseorang untuk menyimpan harta karun itu dan meninggalkan petunjuk. Di mana mereka menemukan waktu untuk merencanakan dan melaksanakan rencana yang rumit seperti itu. Akeong novel bin et Akeong. Oleh karena itu, kata Zhao Yu sambil menunjuk boneka-boneka di layar menggunakan pena laser, menurutku rahasianya mungkin ada pada boneka itu sendiri. Oh, semua orang bingung dan memandang dengan serius. Lihat ini, Zhao Yu menunjuk ke arah boneka-boneka itu. Kelima boneka ini terlihat persis sama. Itu mungkin berarti mereka merujuk pada orang yang sama. Sekarang lihat, boneka ini berpakaian merah dari kepala sampai kaki dan terlihat sangat dewasa. Aku pikir dia akan segera menikah. Maksudmu adalah, Miao Ying bertanya dengan ragu, jika kita tahu siapa wanita yang digambarkan dalam boneka itu, misterinya akan terungkap. Bab 1135. Pimpinan Zhao. Ma Jicun berkata dengan canggung. Ahli dekripsi kami telah menyelidiki identitas wanita pada boneka itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Begini, wanita ini tampaknya digambar dengan sangat abstrak sehingga meskipun itu adalah gambar yang realistis, tidak mungkin untuk membandingkannya. Bukan perbandingan, kata Zhao Yu. Pikirkan saja, jika orang Jepang ingin menggambar wanita cantik Rusia pada boneka ini,
maka wanita itu pasti punya hubungan dekat dengan mereka, bukan? Jika mereka mengubur harta karun itu di Dongbei, maka mungkinkah wanita ini ada hubungannya dengan Dongbei? Aku baru saja memikirkan sesuatu. Li Bei ini berkata dengan cepat. Pada tahun 1900-an, Rusia pernah menyerbu Fengping, dan tempat itu menjadi sarang pasukan Kosak. Mereka berada di sana selama hampir 2,5 tahun. Saat itu, pergerakan Jepang di daerah Dongbei sangat normal, bahkan sempat memicu perang Rusia-Jepang. Menurut Anda, apakah wanita ini berasal dari era itu? Aku akan memeriksanya sekarang. Zhang Jingfeng berkata dengan tergesa-gesa, membuka komputernya untuk menyelidiki. Pemimpin, kesimpulan ini, kata Wu Xiumin, tampaknya menentang. Sepertinya tidak mungkin. Apakah Jepang benar-benar akan mewariskan semua harta mereka kepada seorang wanita Rusia? Dan petunjuk ini tampaknya terlalu mudah. Selama masih ada secercah harapan, kita harus tetap mengejarnya. Kata Miao Ying, mendukung Zhao Yu. Ia kemudian menoleh ke Ma Jichun. Kau harus segera menghubungi pemimpinmu, Li Jing. Kita perlu meminta tamu-tamu Rusia itu untuk ikut serta. Jika memang ada orang seperti itu, maka Rusia pasti lebih tahu daripada kita. Ini, Ma Jichun tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Kenapa ragu-ragu? Desak Miao Ying. Makin lama ini berlarut-larut, makin kecil peluang menemukan harta karun itu. Kalau kamu masih khawatir dengan hubungan internasionalmu saat ini, kita akan kehilangan kesempatan. Benar sekali, kata Zhao Yu. Para teroris ini punya bom. Aku takut mereka tidak akan menemukan harta karun itu untuk disimpan, tetapi untuk dihancurkan. Sama seperti di benteng, mereka ingin meledakkan seluruh area itu sehingga kita tidak akan mendapatkan apapun. Baiklah, kata Ma Jichun, pelipisnya basah oleh keringat. Dia bergegas keluar untuk menelepon dan meminta izin kepada Li Jing. Zhao Yu memperbesar gambar dan mengamatinya lebih dekat. Rasanya sedikit aneh. Semakin dia mengamati boneka itu, semakin dia merasa bahwa detail di antara mata boneka itu digambar dengan hati-hati dan tidak terlihat seperti karakter kartun biasa. Dia pasti akan dibedakan dari karakter lainnya. Dia juga memiliki kerudung merah yang indah di tubuhnya. Dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti seorang pengantin yang akan menikah. Wanita ini, apakah dia benar-benar ada? Apa hubungan antara dia dan harta karun itu? Beberapa jam berlalu dan Zhao Yu beserta rekan-rekannya menghadap layar besar, menganalisis foto boneka itu secara mendetail dalam upaya menemukan petunjuk baru. Zhang Jingfeng memeriksa materi-materi itu tetapi tidak menemukan seorang pun yang dekat dengan orang yang mereka cari. Untuk memastikan, Zhao Yu telah menggunakan alat pencarian yang lebih baik, tetapi tetap tidak menemukan apapun yang cocok. Karena tidak menemukan petunjuk lagi, Zhao Yu membuka peta Fengping dan menganalisis Linxi, kota Jiang, Yuning, dan bahkan kota Huangjin yang jauh. Ia ingin mencari tempat yang lebih rahasia dan cocok untuk menyembunyikan harta karun daripada benteng, tetapi setelah mencari selama setengah hari ia tetap tidak menemukan apapun. Dari sudut manapun mereka melihatnya, benteng yang mereka temukan adalah tempat terbaik untuk mengubur harta karun itu. Jika tidak disembunyikan di sana, di mana lagi harta karun itu bisa disembunyikan? Juga, semakin Zhao Yu memikirkannya, semakin ia merasa ada yang aneh dengan harta karun itu. Musuh telah mengerahkan begitu banyak tenaga, jelaslah bahwa harta karun itu benar-benar ada. Namun, menyembunyikan 19 kotak emas, ditambah harta karun dan permata langka yang telah dikumpulkan orang Jepang selama beberapa dekade, tampaknya mustahil. Jika mereka benar-benar menyembunyikan harta karun yang sangat banyak ini di suatu tempat selama lebih dari 80 tahun, apakah harta karun itu akan luput dari perhatian? Dari orang pertama, Bao Tiantai, hingga orang terakhir, Tao Xiang, begitu banyak orang telah berinteraksi dengan boneka Rusia, bagaimana mungkin tidak ada petunjuk? Atau mungkinkah ada kemungkinan lain? Mengingat hal itu, Zhao Yu mengeluarkan peta yang menggambarkan wilayah tersebut selama perang untuk dibandingkan. Kemudian karena kebiasaan, ia mulai menambahkan lebih banyak informasi ke papan tulis sambil menambahkan analisis kasusnya sendiri. Ia tidak tahu mengapa,
Tetapi saat ia memikirkan tentang bagaimana ia membuka heksagram yang unik tersebut, kebenaran di balik harta karun itu tampak tepat di depan matanya. Kunzen Gen. Heksagram Gen hanya muncul di bagian akhir yang berarti bahwa heksagram Zen hanya akan muncul setelah titik tertentu. Heksagram Zen mewakili lokasi geografis. Rincian kasus dan lokasi sama pentingnya, tetapi tidak lebih penting daripada lokasi. Kunzen Gen. Apa yang dilambangkan oleh heksagram tersebut? Waktu terus berjalan dan meskipun tim investigasi khusus dan dinas rahasia melakukan semua yang mereka bisa untuk menemukan informasi apapun tentang boneka Rusia, mereka akhirnya tidak menemukan apapun. Siang harinya, Suhai membeli makan siang untuk semua orang, tetapi tidak ada yang berselera makan. Mereka semua sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Pada saat itu, layar besar sedang memutar kompilasi rincian yang ditemukan para ahli dekripsi. Mereka membagi, memutar, memperbesar, membuat teka-teki dari foto-foto tersebut, dan seterusnya. Banyak foto yang tampak berantakan dan tidak memiliki urutan. Lil Cui, kata Wu Xiumin sambil meletakkan teleponnya. Psikolog dinas rahasia sudah datang, persiapkan dirimu. Oh, Cui Lizu mengangguk tanda mengerti, namun matanya bergerak gugup. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu sepanjang proses nanti. Kata Wu Xiumin, akeong novel bin et akeong. Apa? Zhao Yu menggoda Cui Lizu saat melihat betapa pucatnya wajah Cui Lizu. Bukankah kamu melakukan hipnosis terakhir kali? Apa yang perlu dikhawatirkan? Jangan bilang ada sesuatu yang aneh yang kamu sembunyikan dari kami. Tidak, kata Cui Lizu sambil menatap layar dengan ragu. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Oh, Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Ada apa? Apa yang aneh? Jika aku tahu, apakah aku masih akan memikirkannya? Tanya Cui Lizu sambil mengerutkan kening. Bos, kurasa ada yang aneh dengan boneka itu. Dari fotonya, boneka itu tampak berbeda dari yang pernah kumainkan sebelumnya. Apa? Zhao Yu membeku. Apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang sepenting ini sebelumnya? Tapi aku tidak yakin, kata Cui Lizu sambil menarik rambutnya. Setelah bertahun-tahun, kesanku memudar. Tapi, kurasa boneka yang kumainkan agak tua, warnanya tidak secemerlang dulu, dan di bagian atas, ada bagian yang catnya terkelupas, tunggu dulu. Ketika dia mengatakan ini, Cui Lizu tampak mengingat sesuatu dan segera menutup matanya untuk membangkitkan ingatan itu. Benar, itu dia. Mereka menggores salah satu sudutnya. Dan, tanda itu dibuat dengan pisau kecil. Apa? Zhao Yu buru-buru memperbesar gambar, tetapi foto boneka itu benar-benar bagus. Tidak ada noda atau cat yang terkelupas. Tentang itu, kata Miao Ying. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya, bukan? Tao Xiang mencuri boneka itu, lalu memotretnya sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian. Jadi, Tao Xiang menggores bagian yang catnya terkelupas. Ah, benar juga, kata Cui Lizu sambil mengangguk. Setelah menggoresnya, mungkin tidak ada apa-apa, kan? Kalau ayahku menemukan petunjuk, dia pasti sudah mencari harta karun itu. Oh. Semua orang menghela napas lega karena ternyata itu semua hanya alarm palsu. Baiklah, hampir sampai. Wu Xiumin menunjuk ke arah pintu dan memberi isyarat kepada Cui Lizu. Kita harus pergi. Cui Lizu tampak asyik dengan pikirannya dan menatap layar dengan fokus. Lil Cui, Zhao Yu menyadari Cui Lizu bertingkah aneh dan bertanya, apa yang terjadi, apakah kamu ingat sesuatu yang lain? Tidak, bukan itu. Cui Lizu menggelengkan kepalanya tanpa berkedip. Lebih seperti keakraban. Aku merasa seperti pernah melihat pakaian wanita ini di suatu tempat sebelumnya, katanya, sambil menunjuk wanita di atas boneka itu. Ah, itu tidak mungkin. Zhao Yu terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, di mana kamu pernah melihatnya sebelumnya? Saat kamu masih muda. Tidak, belum lama ini. Cui Lizu mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Yu dan berkata dengan yakin. Saya melihatnya baru-baru ini. Dan bos, Anda juga ada di sana. Apa? Zhao Yu bingung. Kapan ini? Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Bab 1136. Apa maksudmu? Tanya Miao Ying,
Matanya terbelalak kaget saat menatap Zhao Yu dan Cui Lizu dengan curiga. Apa maksudmu kalian berdua pernah melihatnya bersama sebelumnya? Iya, Zhao Yu bergegas menuju Cui Lizu. Xiao Cui, masalah ini menyangkut ketidakbersalahanku, sebaiknya kau jelaskan dengan jelas. Cui Lizu terdiam dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia terus menatap gambar di layar lebar. Setelah beberapa saat, dia memejamkan mata untuk mengingat. Tidak begitu yakin dengan dirinya sendiri, dia mulai, aku ingat, pakaian wanita pada boneka Rusia, terlihat sangat familiar. Aku baru saja melihatnya baru-baru ini, dan bos juga ada di sana. Dan juga, Li Beini dan Zhang Tua. Dia bernapas dengan berat, menggenggam tangannya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kata Zhao Yu, merasa rileks setelah mendengar ini. Sambil menunjuk Li Beini dan Zhang Jingfeng, dia berkata, cepat. Kalian berdua, cobalah untuk mengingat. Tidak mungkin, kata Li Beini. Tidak mungkin kami melihat gaun ini. Kami tidak mengingatnya. Akeong novel bin et Akeong. Ya, kata Zhang Jingfeng sambil mengangguk. Ingatanku tidak seburuk itu. Tunggu, kita berempat, kapan kita pernah pergi ke toko busana bersama? Zhao Yu bertanya, mengingat sesuatu. Oh, tunggu, kata Zhang Jingfeng sambil menepuk pahanya dan menoleh ke Zhao Yu. Dulu ketika kamu mencoba memancing musuh keluar, bukankah kamu mengajak kami jalan-jalan? Kami jalan-jalan di jalanan. Mungkinkah itu dari dulu? Oh, kata Cui Lizu sambil membuka matanya dan bertepuk tangan dengan gembira. Istana Dinasti Qing. Di sanalah aku melihatnya. Tunggu, apa? Bisik Zhao Yu, terkejut. Bukankah itu Universal Studios? Mengapa pakaian seperti itu ada di dalam Istana Dinasti Qing? Benar, kata Li Beini sambil menggaruk kepalanya. Mengapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Itu bukan pakaian, kata Cui Lizu sambil berlari ke layar besar dan menunjuk gaun merah di foto. Lihat, pakaian boneka itu berwarna merah, dan bagian bawahnya berpola hijau dan garis bergelombang. Coba pikirkan, bukankah itu mirip dengan dinding bagian dalam Istana Dinasti Qing? Setelah mendengar ini, Zhao Yu dan yang lainnya tidak berkata apa-apa karena mereka merasa Cui Lizu hanya mengada-ada. Bagaimana mungkin pakaian bisa dikaitkan dengan dinding? Ini kebiasaan umum di bidang pekerjaan kami. Kata Cui Lizu. Kami membuat beberapa tanda sebelum bergerak. Gaun merah ini tentu saja salah satu tanda tersebut. Ini mungkin tampak sedikit abstrak, tetapi lihatlah dari perspektif lain. Melihat gerak-gerik Cui Lizu, Li Beini segera membalik gambar itu. Ketika semua orang memeriksa gaunnya saja, mereka bisa melihat gaun itu agak mirip dengan dinding. Lihat, kata Cui Lizu sambil menunjuk hiasan hijau itu. Ini semua ubin hijau di bagian atas tembok, garis-garis bergelombang ini persis sama dengan pola di atap. Bos, Cui Lizu berbicara kepada Zhao Yu lagi. Bukankah tadi kau baru saja mengatakan bagaimana rahasia di balik boneka-boneka Rusia ini ada di depan mata kita? Tidak ada yang lebih sederhana dari ini. Zhao Yu masih tidak percaya. Bukankah ini sedikit terlalu sederhana? Gaun itu melambangkan dinding bagian dalam Istana Dinasti Qing. Maksudku, ya, bukankah itu terlalu sederhana? Hampir seperti permainan anak-anak. Wu Xiumin bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Ini masalah yang berhubungan dengan harta karun. Apakah petunjuk pada boneka itu kekanak-kanakan? Mungkinkah itu hanya kebetulan? Gaun panjang biasanya sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Tidak aneh jika bentuknya seperti segitiga, kata Cui Lizu, menegaskan pendiriannya. Tapi gaun pada boneka itu tidak seperti itu. Pernahkah kau melihat gaun berbentuk persegi? Ya, itu namanya celemek, kata Zhang Jingfeng. Ia menyadari bahwa ia salah bicara dan segera bersandar ke kursinya. Semuanya, Li Beini tiba-tiba berkata. Aku baru saja memeriksa. Atap kota terlarang dan istana Ming tidak memiliki pola seperti ini. Ada binatang buas di dinding-dinding itu. Ini, ketika mereka mendengar ini, semua orang terdiam. Tunggu sebentar, tunggu saja. Zhao Yu berkata dalam hati. Istana Dinasti Qing, mungkinkah? Zhao Yu telah memikirkan hal ini 100 kali.
Di mana tempat yang paling aman bagi orang Jepang untuk mengubur harta mereka? Sekarang setelah dipikir-pikir, apa yang terjadi jika mereka benar-benar mengubur harta karun itu di istana kekaisaran dinasti Qing? Itu adalah bayangan di bawah cahaya. Tempat yang paling berbahaya mungkin adalah yang paling aman. Tidak seorang pun akan mengira mereka akan mengubur harta karun itu di lokasi yang begitu jelas. Ya Tuhan, sialan. Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Istana dinasti Qing adalah situs arsitektur bersejarah yang penting. Orang-orang di masa depan akan melindunginya dan tidak mungkin melakukan penggalian apapun. Oleh karena itu, jika harta karun itu disembunyikan di sana, itu tidak akan pernah terungkap. Jepang telah menangkap Feng Ping dalam waktu yang lama sehingga tidak masuk akal jika mereka telah membangun tempat persembunyian rahasia di istana. Mungkinkah? Apakah jawabannya sesederhana itu? Apakah petunjuk pada boneka itu benar-benar menunjuk ke istana dinasti Qing? Apakah harta karun yang mengejutkan itu benar-benar tersembunyi di sana? Semua orang yang hadir di ruangan itu adalah detektif hebat, dan jika Zhao Yu bisa sampai pada kesimpulan ini, mereka pun bisa. Li Bei ini sudah mulai mengetik dengan marah di keyboardnya. Ketika Jepang merebut Feng Ping, mereka merawat dan memperbaiki istana dinasti Qing selama beberapa tahun. Ada beberapa ruangan yang mereka rawat dan bangun, jadi, kata Li Bei ini. Zhao Yu, Miao Ying menoleh ke arah Zhao Yu dan mereka saling berpandangan. Ya, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Tidak masalah apakah tebakan Little Cui benar atau tidak, kita semua harus pergi ke istana dinasti Qing. Tapi, kata Li Bei ini sambil melihat informasi itu, Museum Istana Qing luasnya lebih dari 60.000 meter persegi dan berisi lebih dari 500 rumah. Bagaimana kita bisa menyisir area yang begitu luas? Saya pernah ke sana, kata Cui Lizu dengan penuh semangat. Tidak semua rumah punya pola seperti itu. Dan, kata Ma Jicun, kita bisa menemukan ahlinya. Kalau begitu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kata Miao Ying sambil membentak Ma Jicun. Jika tebakan kita benar, maka orang-orang seraf mungkin juga berada di dekat istana Qing. Aku mengerti, aku mengerti. Ma Jicun segera mengeluarkan ponselnya. Aku akan melaporkan hal ini kepada pemimpin Li dan meminta bantuan. Tunggu sebentar, kata Zhao Yu, tiba-tiba menghentikannya. Beritahu Ketua Li bahwa semua orang akan ke sana dengan pakaian biasa. Jangan membuat keributan. Si brengsek bertopeng itu sudah lari sekali. Aku tidak ingin dia kabur untuk kedua kalinya. Mengerti. Ma Jicun mengangguk dan hendak menelepon, tetapi teleponnya berdering lebih dulu. Setelah menjawab, wajahnya memucat dan dia buru-buru menyerahkan telepon itu kepada Zhao Yu. Zhao Yu, suara Li Jing keras dan jelas. Rusia telah membalas. Petunjuk pada boneka itu kemungkinan besar mengarah ke istana dinasti Qing milik Feng Ping. Sial, Zhao Yu tercengang. Apa maksudmu? Orang Rusia memberitahu kami setelah memeriksa bahwa wanita pada boneka itu kemungkinan besar adalah orang sungguhan. Li Jing berkata cepat. Dia adalah istri seorang perwira militer Rusia yang tinggal di kamp militer Kosak bersama suaminya. Ketika perang Rusia-Jepang meletus, kaum SAR dikalahkan, dan wanita itu terjebak di kamp militer. Agar tidak dipermalukan, dia bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur. Rusia telah mencatat cerita ini dan tentara Jepang juga telah mencatat bahwa tentara Jepang yang tinggal di kamp militer Kosak sering melaporkan melihat hantu wanita berpakaian merah. Zhao Yu, nada bicara Li Jing berubah karena kegembiraannya. Kamp militer Kosak adalah istana dinasti Qing. Harta karun orang Jepang seharusnya berada di sekitar sumur tempat wanita bergaun merah itu melompat. Bab 1137. Ini level berikutnya, kata Suhai saat berkendara menuju istana dinasti Qing. Tidak kusangka mereka akan menggunakan cerita tentang hantu wanita sebagai petunjuk, hanya orang Jepang yang mampu melakukan hal bejat seperti ini. Pemimpin Zhao, kata Liu Zanbing sambil mengisi pistolnya. Saya rasa kita tidak salah kali ini. Karena semua huruf dan pakaian mengarah ke istana dinasti Qing, itu pasti berarti harta karun yang mengguncang dunia ada di sana. Ya, Zhao Yu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun petunjuknya sudah jelas sekarang, dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Istana dinasti Qing adalah istana yang digunakan hingga runtuhnya dinasti Qing. Su Hai menambahkan, pada masa invasi Rusia dan Jepang, puluhan ribu peninggalan budaya yang berharga hilang. Siapa yang mengira orang Jepang benar-benar menyembunyikan harta karun emas mereka di sini? Sungguh tak terduga, terlalu licik. Alangkah hebatnya jika semuanya benar-benar dapat ditemukan, kata Liu Zanbing dengan antusias. Kita benar-benar dapat membuat nama untuk diri kita sendiri. Semua berkat keberuntungan pemimpin Zhao. Sialan, kata Cui Lizu dengan marah sambil menyilangkan tangannya. Kamu bahkan belum melihat apapun, dan kamu sudah memikirkan hasil akhirnya. Kamu belum bergandengan tangan dengan orang-orang ini. Baiklah, kata Miao Ying setelah melihat arlojinya. Kita hampir sampai. Kita pasti akan tiba sebelum dinas rahasia, jadi kalian semua harus waspada. Musuh bisa muncul kapan saja. Jika memang begitu, kata Su Hai dengan khawatir, karena ada turis di mana-mana, haruskah kita setidaknya mengevakuasi kerumunan terlebih dahulu? Tentu saja tidak, kata Liu Zanbing sambil menggelengkan kepalanya. Semuanya hanya dugaan saat ini. Jika kamu mengevakuasi orang banyak, kamu hanya akan menimbulkan kepanikan. Dan lebih jauh lagi, begitu kamu melakukannya, kamu secara tidak sengaja akan membuat musuh waspada. Zhao Yu, yang sedang mendengarkan kedua perdebatan itu, tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Ini tidak akan berhasil. Dia teringat heksagramnya. Tidak peduli apa yang akan terjadi, kun dalam heksagramnya melambangkan peristiwa besar yang akan terjadi. Karena dia tahu itu, dia tidak bisa bersikap egois. Meskipun dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkap pria bertopeng itu, memikirkan heksagram itu membuatnya sadar bahwa dia harus membatalkan rencana itu. Pemimpin Miao, Zhao Yu berkata dengan serius kepada Miao Ying. Kita harus mengubah rencana kita. Kita harus mengevakuasi kerumunan. Apa? Miao Ying mengerutkan kening. Kenapa? Setelah kerumunan dievakuasi, kita mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menangkap seraf lagi. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Pikirkan saja, katakanlah harta karun itu benar-benar terkubur di istana. Apakah menurutmu mereka akan mampu mengangkut harta karun sebanyak itu? Perkataan Zhao Yu membuat semua orang terdiam. Itu seperti markas rahasia mereka, kata Zhao Yu serius. Tujuan mereka bukan untuk menyimpannya, tetapi untuk menghancurkannya. Kita tidak bisa membahayakan nyawa begitu banyak orang. Itu. Miao Ying kebingungan. Bahkan jika kita tidak dapat menangkap penjahatnya, setidaknya ada kesempatan. Kata Zhao Yu, kita tidak boleh membiarkan sesuatu yang buruk terjadi. Jika mereka berhasil mendapatkan beberapa sandera, itu akan sangat menghambat kita. Miao Ying mengangguk. Zhao Yu segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Li Jing. Li Jing dan Zhao Yu memiliki pemikiran yang sama. Dia juga percaya bahwa mereka tidak dapat mempertaruhkan nyawa orang yang tidak bersalah dan lebih baik menembak kaki mereka sendiri dan menghadapi kritik. Mereka harus menggerakkan massa, Akeong Novel bin et Akeong. Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun mereka telah memutuskan untuk memindahkan kerumunan, saat itu masih di tengah musim turis dan masih banyak orang di istana. Daerah itu luas, dan evakuasi tidak mungkin dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Ketika Zhao Yu dan yang lainnya bergegas ke kantor tiket, mereka melihat bahwa tiket tidak lagi dijual, tetapi mereka tidak melihat banyak orang yang pergi. Karena ini adalah operasi lapangan, Zhao Yu hanya membawa Miao Ying, Cui Lizu, Su Hai, dan Liu Zanbing. Meskipun Cui Lizu bukanlah seorang agen lapangan yang terlatih untuk bertarung dan membunuh, dia memainkan peran penting dalam memecahkan kotak harta karun dan tentu saja dia tidak bisa meninggalkannya. Dinas rahasia telah menghubungi kantor pengelola lokasi wisata terlebih dahulu. Ketika Zhao Yu dan yang lainnya tiba dengan membawa identitas mereka, staf sudah menunggu di pintu untuk mempersilakan mereka masuk. Saat itulah Zhao Yu melihat para turis mulai dievakuasi. Beberapa dari mereka bersikap kooperatif, sementara yang lain tampak marah dan bergegas ke kantor manajemen untuk meminta pengembalian uang. Zhao Yu memegang pistolnya dan dengan hati-hati mengawasi setiap pengunjung, memperhatikan setiap gerakan mereka. Pada saat itu,
Pemandu ahli yang direkomendasikan oleh istana datang dan Miao Ying buru-buru bertanya tentang wanita berpakaian merah dan cerita tentang sumur itu. Bagaimana? Tanya pemandu wisata itu, tercengang. Ada paviliun sumur berubin berisi 8 harta karun di istana, tetapi karena masalah keamanan, paviliun itu sudah disegel. Mengenai wanita berpakaian merah yang Anda sebutkan, pemandu wisata itu menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya telah membaca semua materi sejarah yang terkait dengan invasi Kosak, tetapi tidak ada satu pun yang menyebutkan cerita tentang seorang wanita. Kalau bukan wanita, bagaimana dengan hantu wanita? Tanya Cui Lizu tergesa-gesa. Orang Jepang punya rumor bahwa mereka sering melihat wanita Rusia berpakaian merah di dekat sumur. Apa kau pernah mendengar tentang itu? Ini, pemandu wisata itu langsung tercengang. Apakah kalian benar-benar dari tim investigasi khusus? Bagaimana kalian bisa percaya omong kosong ini? Lupakan saja, jangan buang-buang waktu dengannya. Kata Cui Lizu kepada Zhao Yu sambil menggelengkan kepalanya. Ayo cepat masuk, kita lihat sendiri. Biar aku tanya. Zhao Yu bertanya pada pemandu. Ada berapa sumur di dalam? Kami punya lebih dari 20 sumur, kata pemandu itu dengan ragu. Tapi semuanya sudah ditutup. Bagus, kata Zhao Yu sambil mengangkat tangannya. Cepat dan bawa kami ke sana. Sekarang. Baiklah, melihat betapa waspadanya Zhao Yu dan yang lainnya, pengawal itu tidak membuang waktu dan buru-buru membawa mereka ke dalam istana. Cui Lizu mengangguk. Tepat saat mereka mendekati sumur pertama, 2 orang petugas keamanan berlari masuk dari pintu depan. Mereka tampak panik dan salah satu dari mereka memegang tabung pemadam kebakaran. Oh, ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Zhao Yu sambil buru-buru menarik mereka ke samping karena ia merasa ada yang tidak beres. Kami baru saja mendapat laporan bahwa area gedung Chow Feng mulai berasap. Kata petugas keamanan dengan panik. Saya khawatir gedung itu terbakar. Sial, mendengar ini, Zhao Yu dan yang lainnya terkejut. Setelah bertukar pandang, Miao Ying menyiapkan senjatanya dan memberi perintah kepada pemandu. Katakan pada atasanmu untuk mempercepat evakuasi, di sini berbahaya. Zhao Yu dan yang lainnya mengeluarkan pistol mereka. Bersama dengan 2 penjaga keamanan, mereka bergegas ke bagian dalam istana. Bab 1138. Bangunan Chow Feng berada di tengah-tengah seluruh istana dan merupakan bangunan tertinggi di antara semuanya. Anda dapat melihat hampir separuh daya tariknya jika Anda berdiri di lantai atas dan melihat keluar. Zhao Yu dan timnya belum sampai di depan, tetapi dari kejauhan mereka sudah bisa melihat asap tebal mengepul dari peron. Kelihatannya itu adalah api yang sangat besar. Petugas keamanan yang memegang tabung pemadam kebakaran ketakutan. Gedung Chow Feng adalah bangunan bersejarah terpenting di negara ini. Akibat kebakaran itu tidak terbayangkan. Melihat asap tebal itu, dia tidak peduli dengan bahaya dan bergegas masuk. Asap ini, Zhao Yu mendongak dan merasa sangat tidak enak. Jika asap itu benar-benar terkait dengan para penjahat, itu berarti mereka telah diperingatkan oleh perintah evakuasi darurat untuk para turis dan sedang menindaklanjuti dengan rencana darurat. Jumlah musuh yang sebenarnya di luar sana tidak jelas, tetapi banyak wisatawan yang belum dievakuasi. Jika kebakaran ini dilakukan dengan tujuan membunuh, akibatnya tidak akan terbayangkan. Namun, situasi saat itu sangat mendesak dan Zhao Yu tidak punya waktu untuk merumuskan rencana yang sebenarnya. Dia bergegas masuk bersama petugas keamanan. Setelah bergegas menaiki tangga ke depan gedung Chow Feng, mereka menyadari bahwa asap itu tidak berasal dari gedung tinggi, tetapi dari tempat sampah acak di tanah. Asap yang mengepul di tempat sampah itu sangat menyengat. Semua orang tahu bahwa tempat sampah biasa tidak akan mengeluarkan asap sebanyak itu, kecuali. Apa yang terjadi di sini? Tanya petugas keamanan. Ia menganggap situasinya aneh, tetapi tetap menarik kait tabung pemadam api dan mengarahkannya ke tabung pemadam. Saat bubuk tabung pemadam api masuk ke tabung, asapnya menghilang. Batuk. Saat mereka memadamkan asap, terdengar suara batuk dari hamparan bunga di sebelahnya. Miao Ying, yang paling dekat, segera melangkah maju untuk melihat seorang pria berseragam keamanan berbaring di hamparan bunga.
Ah, Xiao Liu, apa yang terjadi? Salah satu penjaga keamanan mengenalinya dan berlari ke depan untuk bertanya, apa yang terjadi? Saya diserang seseorang, kata petugas keamanan itu sambil memegangi kepalanya yang sakit. Saya tidak ingat apapun setelah itu. Mendengar ini, Miao Ying segera mengokang senjatanya dan berdiri, melihat sekeliling. Tidak diragukan lagi bahwa asap dan serangan terhadap petugas keamanan adalah perbuatan musuh misterius. Sepertinya organisasi seraf yang misterius telah menyusup ke istana dinasti Qing. Mereka juga telah memecahkan misteri di balik boneka itu dan menemukan jalan mereka ke sini. Namun, yang tidak mereka pahami adalah mengapa mereka menaruh bom asap di bawah gedung Phoenix. Apakah ini sinyal atau mereka meminta bala bantuan? Tidak, itu tidak mungkin. Mereka semua teroris, siapa yang bisa mereka panggil untuk membantu? Gedung Chao Feng terletak di atas panggung setinggi 4 meter. Dari panggung tersebut, orang dapat melihat beberapa tempat yang jauh. Hei, lihat, kata Miao Ying. Dia mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba menemukan bahwa ada asap yang sama persis mengepul dari arah barat. Sial, Zhao Yu memarahi sambil mengerutkan kening. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Apakah mereka sedang memainkan semacam permainan suar api di istana? Cepat, Miao Ying memberi isyarat pada Zhao Yu, bertanya-tanya mengapa dia tidak bergegas mendekat. Tunggu, Zhao Yu menghentikan Miao Ying. Miao, jangan. Kurasa bom asap itu digunakan sebagai bentuk penyamaran. Kurasa ini bagian dari rencana mereka untuk membawa kita ke sana. Jangan sampai kita tertipu. Saat mengatakan ini, Zhao Yu berjongkok dan melihat sekeliling. Entah itu atau, mereka ingin mengalihkan perhatian. Ini tanah air kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan tindakan penghujatan seperti itu. Kata Miao Ying dengan marah. Pasukan rahasia akan segera tiba. Mereka tidak akan bisa melarikan diri saat itu, bahkan jika mereka punya sayap. Bagaimana kalau begini? Kita berpencar saja. Su Hai dan aku akan pergi melihat-lihat. Liu Zanbing, Cui Lisu, dan kalian akan pergi memeriksa lokasi mencurigakan lainnya. Kata Miao Ying sambil menarik lengan Zhao Yu. Tanpa menunggu persetujuannya, dia langsung melompat turun bersama Su Hai dan berlari menuju area yang berasap. Lalu, Liu Zanbing bertanya, pemimpin Zhao, kemana kita harus pergi? Jangan pergi kemanapun. Tetaplah berjaga di sini bersama Cui Lisu. Aku akan pergi bersama. Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, detektor tak kasat mata di otaknya menangkap sesuatu. Apa? Senjata? Sebuah pistol. Zhao Yu terkejut dan buru-buru memeriksa detektor di otaknya. Sinyal pistol itu datang dari sudut timur laut gedung Phoenix dan bergerak dari timur ke barat di belakang. Sial, Zhao Yu tahu bahwa tim dinas rahasia tidak akan bisa tiba tepat waktu, dan pistol yang bergerak berarti musuh sudah ada di sana. Selama dia bisa menangkap orang ini, dia akan bisa mengetahui apa yang mereka coba lakukan. Mengikuti sinyal pada layar, Zhao Yu segera berbalik ke sudut timur laut. Namun, masih tertutup asap dan tidak ada yang bisa dilihat. Yang lebih buruk adalah pistol itu hanya muncul selama beberapa detik sebelum menghilang dari layar, yang berarti pistol itu telah berada di luar jangkauan detektor. Ini tidak bagus. Zhao Yu merasakan jantungnya berdegup kencang. Dari peningkatan terakhir, jangkauan detektor telah diperluas hingga 70 meter. Karena sinyalnya berada di luar jangkauan, berarti orang itu setidaknya berjarak 70 meter darinya. Terlebih lagi, melihat kecepatan sinyal, jelas terlihat bahwa orang yang membawa senjata itu bergerak sangat cepat. Jika Zhao Yu tidak bergegas dan mengejar, dia tidak akan bisa mengejarnya. Kalian berdua tetaplah berjaga di sini. Zhao Yu memerintahkan Liu Zanbing dan Cui Lisu. Jangan pergi kemanapun dan segera hubungi dinas rahasia. Tunggu bantuan mereka, mengerti? Dimengerti, kata Liu Zanbing sambil mengangguk. Tapi, bos, kemana Anda akan pergi? Mengapa kita tidak pergi bersama? Cui Lisu bertanya dengan khawatir, baik untuk keselamatannya sendiri maupun keselamatan Zhao Yu. Xiao Cui, patuhlah. Zhao Yu tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini kepada Cui Lisu, tetapi melihat wajahnya yang penuh kekhawatiran membuat hatinya terasa hangat.
Meskipun Zhao Yu tahu bahwa tujuan musuh bukan lagi untuk menculik Cui Lisu, ia melepaskan bola evakuasi darurat padanya untuk berjaga-jaga. Setelah meletakkannya, Zhao Yu merasa lega saat ia memasuki asap tebal, berlari ke tempat sinyal pistol itu menghilang. Zhao Yu mula-mula mengira bahwa ia akan dapat dengan cepat mengejar sinyal pistol tersebut dengan jangkauan detektor yang ditingkatkan, tetapi ketika ia berlari menuruni tangga dan bergegas keluar dari kabut tebal, ia tiba-tiba merasakan pertanda buruk. Ketika dia melihat dirinya dikelilingi oleh tembok dengan pintu masuk dan keluar yang memanjang ke segala arah yang menghalangi pandangannya, dia tidak yakin kemana musuh akan pergi. Sekarang apa? Jika Zhao Yu mengejar ke arah yang salah, maka semua ini tidak ada gunanya. Dengan tergesa-gesa, Zhao Yu melihat kembali ke gedung Chao Feng yang menjulang tinggi dan berharap dengan sepenuh hati bahwa ia bisa terbang sehingga ia bisa melihat lebih jauh. Tapi, ada begitu banyak orang di sini, dia tidak mungkin menggunakan peralatan terbang. Dia bisa menggunakan mantel tak terlihat, tapi itu akan membuang-buang sumber daya, bukan? Peralatan berharga seperti itu harus disimpan untuk saat kritis. Tunggu, itu dia. Pada saat itu, Zhao Yu teringat bahwa dia baru saja menerima perangkat lain sekitar waktu heksagram Kun Gen terakhirnya berakhir, drone tak terlihat. Akeong Novel Bin et Akeong. Sesuai namanya, sistem ini akan melepaskan drone tak terlihat yang tidak dapat dilihat. Sempurna untuk situasi ini, bukan? Bab 1139. Drone itu berhasil terbang ke langit. Badannya sendiri tidak terlihat, jadi bahkan Zhao Yu tidak dapat melihatnya. Saat drone itu terbang lebih tinggi, panel kontrol baru muncul di sistem Zhao Yu, dan dia dapat melihat dengan jelas video yang direkam drone itu. Bagus, ini luar biasa. Zhao Yu mengendalikan pesawat nirawak dan mengamati targetnya dengan saksama. Dengan bidang penglihatannya yang baru melebar, Zhao Yu dengan cepat melihat di layarnya gambaran umum area tersebut dan banyak jalan yang terhubung dengan baik di belakang gedung Phoenix. Selain sekelompok kecil orang yang berkumpul di luar istana, tidak ada seorang pun. Zhao Yu memperkirakan bahwa berdasarkan arah dan jarak, orang yang membawa senjata kemungkinan besar berada dalam kelompok ini. Mereka mungkin wisatawan. Di antara mereka ada seorang pemandu wisata, memegang bendera berdiri tepat di depan, memandu mereka. Langkah kaki mereka tergesa-gesa. Mereka mungkin mencari jalan keluar karena telah menerima pemberitahuan untuk mengungsi. Ah, licik sekali. Zhao Yu kini mengerti. Musuh telah menggunakan bom asap sebagai pengalih perhatian sehingga mereka bisa berpura-pura menjadi turis dan melarikan diri di tengah kekacauan. Dalam mimpimu, bocah kecil. Tidak peduli siapa dirimu, kau telah bertemu dengan Zhao Yu yang hebat, dan itu adalah nasib burukmu sendiri. Zhao Yu mempercepat langkahnya dan berlari ke arah sekelompok orang. Karena adanya pesawat tak berawak itu, Zhao Yu secara alami dapat mengambil jalan pintas, dan tidak lama kemudian dia berlari ke sebuah lapangan kosong di depan istana. Sekarang dia sudah berada tepat di depan kerumunan. Dia bisa melihat sekelompok orang berjalan ke arahnya dan juga pemandu wisata berkulit kecoklatan yang berdiri di depan kelompok itu. Dia sedang menjelaskan situasi kepada para wisatawan. Di sini, kita paling dekat dengan gerbang timur, jadi kita harus keluar dari sana. Ucapan pemandu wisata itu agak tidak biasa karena dia tidak dapat mengucapkan beberapa kata dan pelafalannya tidak tepat. Mendengar suara yang tergesa-gesa, dia mungkin ingin mengeluarkan semua orang dengan selamat. Pemandu, apakah tempat ini terbakar? Seorang wanita gemuk bertanya dengan keras. Lihat semua asapnya. Apakah kita dalam bahaya? Tidak, kami tidak. Sementara pemandu wisata itu menjelaskan, Zhao Yu sudah berlari ke arah mereka dan berpapasan dengan mereka. Zhao Yu mengamati banyak wisatawan, sementara detektor di kepalanya berusaha menemukan lokasi pistol itu. Ternyata dia di sini. Zhao Yu segera menemukan lokasi pistol itu. Pistol itu masih bergerak menjauh darinya. Berkat detektor, Zhao Yu menyadari bahwa orang yang memegang pistol itu memang bersama dengan sekelompok wisatawan, kecuali bahwa ia sedang menuju ke barat. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat lebih dekat dan melihat seorang pria bertubuh sedang muncul di sisi istana yang paling jauh darinya.
Pria itu mendekatkan tubuhnya ke pilar-pilar batu besar dan berjalan kembali ke istana. Walaupun Zhao Yu tidak melihat orang itu dengan jelas, berdasarkan profil orang itu dan cara dia berjalan, Zhao Yu merasakan merinding di sekujur tubuhnya dan jantungnya mulai berdetak cepat. Siluetnya familiar. Mungkinkah ini pria bertopeng? Zhao Yu tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Seperti kata pepatah, musuh pasti akan bertemu. Anak kecil, kau mungkin tidak menyangka aku akan menemukanmu secepat ini, kan? Memikirkan hal ini, Zhao Yu mengangkat senjatanya dan membidik pria itu, bermaksud untuk mengejutkannya. Dia ingin menembak pria itu terlebih dahulu dan mempertimbangkan konsekuensinya nanti. Meskipun mungkin bukan pria bertopeng yang sama, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki senjata dan berjalan dengan mencurigakan. Jadi, Zhao Yu telah membuat keputusannya dan bersiap untuk mengambil langkah pertama untuk mendapatkan keuntungan. Namun saat dia hendak menembak, jantungnya bergetar. Tunggu, tidak. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Ini buruk. Ketika Zhao Yu berpapasan dengan pemandu wisata itu, dia melihat bahwa pemandu wisata itu memakai earphone Bluetooth di telinganya. Meskipun dia mengira earpiece itu terlihat agak familiar, karena semua perhatiannya tertuju pada pria bertopeng itu, dia tidak memikirkannya lagi. Namun sekarang saat dia hendak mengambil gambar, dia tiba-tiba menyadari bahwa earpiece Bluetooth itu terlihat persis sama dengan milik para penjahat di benteng. Saat itu, Zhao Yu telah melepaskan salah satu earpiece milik penjahat itu, jadi itu meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Akeong novel bin et Akeong. Pemandu wisata yang berkulit kecoklatan dan berbahasa Cina yang jelek, sialan. Sudah terlambat. Ketika Zhao Yu menyadari hal ini, dia sudah mengangkat senjatanya dan membidik sasaran. Pemandu wisata, yang berdiri di samping, tiba-tiba bangkit dan melemparkan tubuhnya ke arah Zhao Yu, menyebabkan Zhao Yu jatuh ke tanah. Zhao Yu berguling-guling di tanah beberapa kali karena benturan itu dan berbalik, ingin menggunakan pistol itu untuk menembak pemandu wisata palsu itu. Namun, pemandu wisata itu adalah petarung yang ahli dan sebelum Zhao Yu sempat berbalik sepenuhnya, dia sudah menendang Zhao Yu dan menghentikan rencananya. Bang! Pistol itu meletus, tetapi pelurunya melesat ke udara dan tidak mengenai apapun. Pemandu wisata palsu itu menendang pistol itu. Semua turis dan tamu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan saat mereka mendengar suara tembakan, mereka mulai berlarian ke segala arah, ketakutan setengah mati. Pemandu wisata palsu itu tidak memiliki tubuh yang lincah, tetapi dia memiliki banyak kekuatan. Dia meninju Zhao Yu beberapa kali. Zhao Yu hampir tidak bisa bernapas. Kalau saja Zhao Yu tidak menderita luka parah sebelumnya, dia mungkin merasa sanggup melawan pria ini. Tapi luka lama Zhao Yu belum pulih dan dia tidak bisa menggunakan tenaga sebanyak itu. Yang lebih mengancam jiwa adalah bahwa di kejauhan, pria bertopeng yang telah melihat apa yang terjadi telah mengeluarkan senjatanya dan berjalan ke arah mereka. Jika dia masih terjebak dalam pergumulan ini ketika pria itu mencapai mereka, Zhao Yu tidak akan menemui akhir yang baik. Zhao Yu tidak berniat melanjutkan perkelahian itu dan bergegas mengambil pistol. Tetapi pemandu wisata palsu itu sudah selangkah lebih maju darinya. Dia menerjang ke depan dan melambaikan tangannya ke udara, berhasil mencengkeram pinggang Zhao Yu. Keduanya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Hanya mendengar bunyinya saja sudah cukup untuk mengetahui betapa menyakitkannya itu. Pria bertopeng di kejauhan telah membidik Zhao Yu dan hendak menembak. Pada saat itu, Zhao Yu meletakkan telapak tangannya di wajah pemandu wisata dan membalikkan lengannya keluar, memperlihatkan taser di balik lengan bajunya. Taser itu melepaskan kilatan cahaya biru dan mengenai wajah pemandu wisata itu. Tubuh pemandu wisata palsu itu bergetar beberapa saat dan dia pingsan dalam sekejap mata. Zhao Yu telah menyiapkan taser sebelum dia pergi, meniru apa yang dilakukan Jiang Ke dan Cheng Lingfei. Secara logika, karena dia dan pemandu wisata itu saling menyentuh, jika pemandu wisata palsu itu tersengat listrik maka Zhao Yu juga seharusnya tersengat listrik. Namun, Zhao Yu telah memasang isolator listrik dan setelah diaktifkan, listriknya akan tersedot dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat itu, pria bertopeng di kejauhan tampak terkejut, karena dia tidak menyangka akan terjadi perubahan situasi yang begitu tiba-tiba.
Dia benar-benar gelisah. Zhao Yu memanfaatkan keterkejutan pria itu dan menyambar senjatanya sendiri, berbalik dan menembak. Bang! Bang! Suara tembakan terdengar dan pria bertopeng itu tersadar, segera berlari ke belakang pilar batu dan menembak Zhao Yu dari sisi lain. Senjata lawan dilengkapi peredam, tetapi dampak pelurunya sangat besar. Zhao Yu berbaring rendah dan berguling-guling di lantai, bersembunyi di balik penghalang istana. Namun saat bersembunyi, dia memarahi dirinya sendiri. Apa kau bodoh? Sebelumnya saat berkelahi dengan pemandu wisata palsu, dia khawatir pria bertopeng itu akan menyelinap dan menyerangnya, jadi dia sudah mengaktifkan rompi anti peluru tak terlihat. Karena dia sudah memakai perlengkapan itu sebagai perlindungan, mengapa dia masih bersembunyi? Memikirkan hal itu, Zhao Yu ingin berlari ke arah peluru. Ditambah lagi, tidak ada seorang pun di sekitar yang bisa dilihatnya. Jika dia benar-benar ingin menangkap pria bertopeng itu, dia mungkin harus menggunakan cara seperti itu. Tepat saat Zhao Yu hendak bergerak, pria bertopeng itu melakukan gerakan yang mengejutkan. Dia mengarahkan senjatanya ke pemandu wisata palsu yang sedang berbaring di lantai. Apa? Zhao Yu mengumpat pelan dan melepaskan tembakan untuk menghentikan pria itu, tetapi semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga sudah terlambat. Dengan suara dua tembakan, kepala pemandu wisata itu memiliki dua lubang baru di dalamnya dan lautan merah terbentuk. Bab 1140. Gila, kejam sekali. Zhao Yu mulai mengumpat dalam hati. Dia tahu lawannya jahat, tetapi dia tidak menyangka akan tega membunuh rekannya sendiri. Jelaslah bahwa lawan khawatir pemandu wisata palsu, yang telah disetrum hingga pingsan, akan membocorkan rahasia mereka dan dengan demikian memutuskan untuk membungkamnya. Itu tidak manusiawi. Setelah membunuh pemandu wisata palsu itu, pria bertopeng itu segera berlari ke arah pilar-pilar batu dan melarikan diri ke bagian belakang istana. Zhao Yu mengenakan rompi anti peluru untuk melindungi dirinya dan berlari melewati penghalang tanpa rasa takut mengejar pria itu. Namun, sebelum Zhao Yu kabur, dia berhenti sejenak. Dia masih punya sedikit rasa kemanusiaan di dalam dirinya dan tidak langsung mengejar. Sebaliknya, dia pergi ke pemandu wisata palsu itu dan memeriksa apakah dia benar-benar sudah mati. Setelah itu, dia melepaskan earpiece Bluetooth dari telinganya. Dengan earpiece Bluetooth itu, Zhao Yu akan bisa mengetahui pergerakan musuh secara pasti. Meskipun itu ide yang bagus, Zhao Yu membeku setelah memasang alat bantu dengar itu. Suara yang keluar dari alat itu bukan bahasa Mandarin, bahkan bukan bahasa Inggris. Jika didengarkan, kedengarannya seperti bahasa Thailand atau bahasa Asia Tenggara lainnya. Persetan. Zhao Yu langsung mengerti bahwa musuh pasti khawatir alat komunikasi mereka akan dibobol, jadi mereka menggunakan bahasa Asia Tenggara untuk berkomunikasi. Mereka benar-benar licik. Meskipun tidak mengerti, Zhao Yu tetap mendengarkan dengan sabar. Meskipun tidak mengerti apa yang mereka katakan, dia tetap bisa memperkirakan jumlah lawan yang dihadapinya. Sambil mendengarkan, kakinya tidak berhenti bergerak bahkan untuk sesaat, dan dia terus mengejar pria bertopeng itu. Karena jarak 50 meter di antara keduanya, saat Zhao Yu memasuki istana, dia sudah kehilangan jejak pria bertopeng itu. Sama seperti sebelumnya, di belakang istana ini terdapat lapangan terbuka dengan pintu keluar, pintu masuk, dan jalan setapak yang mengarah ke segala arah. Sekilas, mustahil untuk mengetahui ke arah mana lawannya telah pergi. Untungnya, Zhao Yu tidak perlu khawatir karena drone tak kasat matanya telah menangkap semuanya. Pria bertopeng itu telah berlari ke arah ujung timur laut lapangan. Anak kecil, mari kita lihat kemana kau lari. Zhao Yu berpikir dalam hati. Ia mengarahkan pesawat nirawak tak kasat mata itu untuk terbang ke arah itu. Dengan mesin nirawaknya yang tak terlihat oleh siapapun, Zhao Yu tidak takut pria bertopeng itu akan melakukan sesuatu yang cerdik dan melarikan diri. Namun setelah memeriksanya sebentar, Zhao Yu mengerutkan kening. Cek, Zhao Yu menyadari sesuatu yang tidak biasa. Di dekat ladang, ada jalan setapak yang mengarah ke barat. Jika pria bertopeng itu ingin melarikan diri, menyusuri jalan setapak itu akan lebih cepat dan dekat. Kalau begitu, mengapa dia sengaja memilih lari ke timur laut? Untuk menuju ke timur laut, dia harus berlari melewati seluruh ladang.
Jika Zhao Yu mengejarnya tepat waktu, dia pasti bisa menembaknya. Jadi mengapa dia tidak mengambil rute yang lebih dekat dan malah memilih untuk berlari sejauh itu? Zhao Yu teringat bahwa sebelumnya ketika detektor menangkap sinyal pistol, pria bertopeng itu berusaha lari ke arah barat. Sepertinya jalannya sudah ditentukan dengan jelas. Jadi mengapa kali ini dia mengubah arah? Sebelum datang ke istana, Zhao Yu telah melihat peta wilayah tersebut. Pintu masuk timur istana dinasti Qing berada di tenggara, tetapi pria bertopeng itu telah berlari ke timur laut, di mana tidak ada jalan keluar. Apa yang coba dia lakukan? Apakah dia mencoba melarikan diri dengan memanjat tembok, atau apakah dia merencanakan sesuatu yang lain? Meskipun Zhao Yu ragu, menangkap pria bertopeng itu adalah prioritas utamanya, jadi dia tidak berani membuang waktu terlalu banyak untuk mempertimbangkan hal ini, dan berlari melewati ladang menuju pria bertopeng itu. Di tengah pengejaran, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Miao Ying. Zhao Yu ingat pada saat itu bahwa dia belum melaporkan apa yang terjadi kepada atasannya. Tim investigasi khusus tidak terlalu ketat dalam aturan, tetapi mereka tetap merupakan unit yang aktif dan tidak seperti dinas rahasia, yang hanya berpartisipasi dalam misi khusus. Karena mereka datang terburu-buru, mereka tidak membawa banyak perlengkapan, dan sebaliknya mengandalkan ponsel mereka untuk saling berhubungan. Setelah mengangkat telepon, Zhao Yu segera memberitahu Miao Ying tentang apa yang telah terjadi. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Miao Ying terkejut dan segera memberitahu Zhao Yu bahwa dinas rahasia telah tiba, dan mereka akan segera menemuinya untuk memberikan bantuan. Zhao Yu, sebaiknya kau ikuti saja mereka, kata Miao Ying. Mengetahui karakternya, dia memohon. Tapi kumohon, jangan melakukan sesuatu yang terlalu impulsif dan tunggu sampai kami sampai di sana, baru kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Miao. Saat Zhao Yu mendengar bahwa Miao Ying akan datang menemuinya, dia dengan panik berkata, jangan datang ke sini dulu. Bawa Suhai dan beberapa orang lainnya ke barat dan lihat apakah ada sesuatu di sana. Aku curiga ada sesuatu yang mencurigakan. Oh, sisi barat, tanya Miao Ying. Dia tidak mengerti. Zhao Yu teringat kecurigaannya sendiri sebelumnya. Miao, ingat, awasi orang-orang yang memakai earphone Bluetooth. Kamu juga harus berhati-hati. Mengerti. Miao Ying menyadari apa yang dimaksud Zhao Yu. Kamu juga, hubungi Xiao Hang dan minta dia mengikuti GPS ponselmu untuk bertemu denganmu. Jika terjadi sesuatu, kamu harus menghubunginya. Baiklah. Zhao Yu baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika dia mendengar teriakan dari luar halaman. Dia menutup telepon dan segera berlari ke sana. Zhao Yu bahkan belum sampai ke tempat teriakan itu berasal ketika dia melihat situasi di balik tembok menggunakan pesawat nirawak tak kasat mata. Ada dua pria berseragam satpam yang telah ditembak dan tergeletak di lantai, mengerang kesakitan. Itu adalah taman bunga kecil, dan di taman itu, ada beberapa wisatawan yang belum mengungsi. Ketika mereka mendengar perintah untuk mengungsi, mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus mengambil foto dengan santai. Tidak peduli seberapa keras petugas keamanan mengejar mereka, mereka tidak mau pergi. Namun sekarang setelah mereka melihat petugas keamanan ditembak, mereka terkejut dan mulai melarikan diri. Salah satu dari mereka bahkan tersandung dan jatuh ke kolam ikan. Apa yang terjadi? Zhao Yu bertanya sambil berlari ke arah depan untuk mencari. Dia menyadari kedua petugas itu telah tertembak di kaki dan itu bukan masalah besar. Di sana, ke arah sana. Kedua petugas itu menunjuk ke arah timur laut. Meskipun mereka sangat kesakitan dan hampir pingsan, mereka tetap bertahan. Tentu saja, Zhao Yu sudah tahu bahwa pria bertopeng itu telah melarikan diri ke arah itu berkat drone tak kasat mata miliknya. Dia segera meluruskan kakinya dan mengejar. Pertama, ia berlari cepat melewati bukit-bukit palsu dan meninggalkan taman, lalu ia melompati beberapa halaman yang rapat. Karena ada drone tak kasat mata yang menuntunnya, ia berhasil melintasi rumah-rumah dan atap-atap dengan cepat, bahkan berhasil menemukan jalan pintas. Dalam waktu singkat, dia bertemu dengan pria bertopeng di gang sempit. Kecepatan reaksi pria bertopeng itu sama cepatnya dengan dia, dan saat dia melihat Zhao Yu, dia mengangkat tangannya untuk menembak.
Zhao Yu buru-buru melompat ke samping dan bersembunyi di pintu masuk gang. Akeong novel bin et Akeong. Sialan, Zhao Yu menamparkan dirinya sendiri. Kamu mengenakan rompi anti peluru, mengapa kamu bersembunyi? Mengingat hal ini, dia dengan berani bergegas keluar dan mengejar pria itu tanpa ragu-ragu. Namun, pria bertopeng itu sangat licik dan setelah melepaskan satu tembakan, dia sudah melarikan diri lagi. Zhao Yu mengikutinya keluar dari gang dan melihat pria itu berlari menuju jalan yang sangat lebar. Pria itu melepaskan tembakan sekali lagi, tetapi karena jarak mereka sangat jauh, pelurunya meleset. Pria bertopeng itu berlari sangat cepat, bagaikan anak panah yang menembus udara. Zhao Yu mengejarnya tanpa henti, tetapi setelah berlari di tikungan lain, dia menyadari sesuatu yang aneh. Detektornya telah mendeteksi senjata lain. Kedua senjata itu telah saling berpapasan dan berhenti sejenak, tetapi tidak terjadi apa-apa lagi. Zhao Yu menyadari bahwa senjata baru ini pasti milik rekan pria bertopeng itu. Pada saat itu, sistem memancarkan peringatan merah. Oh, sial, Zhao Yu terkejut. Peringatan merah itu hanya bisa berarti satu hal, musuh membawa bom. Gila, pikirnya, tidak ada waktu tersisa, situasi telah meningkat dan menjadi berbahaya. Zhao Yu tidak peduli dan bergegas ke jalan. Pada akhirnya, dia berhadapan langsung dengan penjahat yang berpakaian seperti turis asing. Senjatanya sudah diarahkan, dan dia langsung menembak. Bangku, peluru-peluru itu meluncur melewati Zhao Yu. Karena rompi anti peluru yang tak terlihat itu begitu kuat, Zhao Yu tidak yakin apakah ia telah tertembak. Dia tahu bahwa kemampuan menembaknya sendiri tidak ada yang istimewa, jadi dia menggunakan latihan dan pengalamannya dari masa lalu dan tidak langsung membalas tembakan. Sebaliknya, dia membidik mereka dan menyerang ke depan hingga dekat sebelum mulai menembak dengan ganas. Pada jarak sedekat itu, musuh tidak dapat menghindari tembakan, dan jatuh ke lantai, mati. Orang itu telah meninggal, tetapi wajahnya masih menunjukkan keterkejutan. Dia tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana setelah melepaskan beberapa tembakan, Zhao Yu tetap hidup dan tidak terluka.